Uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional dan ini berbahaya dari kacamata orang yang mengerti ekonomi makro dan mikro di Indonesia. Maaf, informasi seperti ini memang terlihat nyinyir kepada menteri jagoan yang berprestasi internasional. Namun entah mengapa, mungkin karena nggak banyak yang paham ilmu ekonomi, maka melihat data seperti ini yang tidak membuat ekonomi bergerak ini saat ini terlihat biasa saja. Padahal kalau melihat dari indikator ekonomi seperti di awal tadi yang mendapatkan data bahwa uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional, ini artinya banyak sektor ekonomi yang sakit keras, sakit kronis. Sayangnya data seperti begini, yaitu yang 44% uang beredar, nggak banyak yang paham cara bacanya bahwa ini berbahaya bagi ekonomi sebuah negara. Malaysia, Filipina, Thailand itu 120%-an uang beredar dibandingkan GDP nasionalnya. Ini sama-sama kena COVID loh ya negaranya. Negara-negara di ASEAN ini dalam 7 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya adalah 50%-an dibandingkan pejabat saat ini yang hanya bisa membuat 20% tumbuh dalam 7 tahun. Padahal niat dan janji sucinya dulu 50%-an tumbuhnya dalam 7 tahun karena setiap tahun katanya ekonomi harus tumbuh 7%. Dan kalau semua itu tercapai tumbuhnya 50%-an. Ini harusnya ya 50%-an dalam 7 tahun. Ternyata tidak tercapai, hanya 20%. Dan untuk menutupi kegagalan tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh yang katanya jago ekonomi dan keuangan negara tersebut yaitu menggunakan FDI, Foreign Direct Investment. Oke, bolehlah strateginya. Sekedar mengingatkan di mana nanti para new mind kalau berkuasa beda strateginya. Pakai DDI, Domestic Direct Investment. Pakai kekuatan kita sendiri dalam negeri, anak bangsa. Saat ini oleh old mind, anak bangsa kekuatan sendiri tidak dipercaya. Bahkan 4L sering mengatakan Indonesia belum mampu, jadi perlu orang Tiongkok. Heran ya, kok anak bangsa diejek tapi oleh fansnya nggak ada yang mencela atau yang kecewa. Oh lupa, punya pasukan buzzer yang selalu meluruskan hal yang bengkok dengan narasi. Bener deh, sangat jelas kalau strategi sekarang adalah cinta asing. Karena itu dipilih investasi FDI. Sekali lagi, namanya juga keputusan orang populer. Semua dilakukan terlihat benar lah. Sampai suatu hari piring kalian kosong, nggak ada lauk yang bisa dimakan. Baru Anda akan percaya ada masalah bernegara ekonominya. Tapi kita ini warga negara yang baik. Kita setuju FDI. Coba sekarang kita kalkulasi strategi FDI itu. Setelah kita hitung FDI dana masuk dibagi jumlah penduduk Indonesia, ternyata di Indonesia hanya dapat $100 per orang FDI-nya. Dibandingkan Singapura tahun lalu, FDI masuk ke Singapura adalah $19.000 per orangnya. Jauh langit dari bumi FDI Indonesia dibandingkan Singapura itu. Oke, kita samakan dengan Vietnam kali ini. Bagaimana? Biar nggak hilang muka tuh pejabat yang sering dapat hadiah dari negara pemberi hutangan. Vietnam ternyata dapatnya $270 per orangnya dari FDI di tahun lalu di 2020. Oke, kita ke Malaysia sekarang. Malaysia, Filipina sama dengan Indonesia. $100. Seneng? Tahu kalau Filipina dan Malaysia sama dengan Indonesia? Seneng ya? Harusnya yang nggak seneng. Old mind seneng. New mind yang nggak seneng lah. Indonesia tuh punya segalanya yang Malaysia dan Filipina nggak punya. Kok hanya dapat $100? Lalu apa strateginya? Ya kembali ke klasik. Karena old mind bisanya cuma satu, yaitu hutang lagi. Oke, mau lihat dari kacamata mana indikator ekonominya sekarang? Bagaimana kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit? Tiap tahun harusnya kredit disalurkan itu tumbuhnya 15% dibanding tahun sebelumnya. Di mana 15% itu pasti akan menumbuhkan 7%-an ekonomi. Namun, beberapa tahun belakangan ini, kredit hanya 2-3% pertumbuhannya. Ya bagaimana ekonomi mau tumbuh 7%? Gak ada likuiditas begitu. Bisa mikir gak sih ini pejabat yang berkuasa tentang ekonomi? Jadi wajar kan tumbuhnya tahun lalu minus 2%. Lalu kita sudah hampir 4 kuartal nih minus terus pertumbuhannya. Kita lihat deh di awal tahun 2021 ini deh. Minus apa plus? Kalau minus jadi 4 kali atau 4 kuartal. Ini menunjukkan kinerja ekonomi negatif. Bahaya ini kalau rakyat mulai lapar. Tapi jujur deh, saya menilai bagus banget narasi para buzzernya. Sehingga rakyat gak sadar ekonomi ke arah berbahaya. Keren buzzernya, keren. Narasinya keren. Jadi bernegara pakai narasi ya baru kali ini. Kalau yang lain kan bernarasi pakai fakta dan pakai pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang pakai narasi, tapi narasi
narasinya emang keren. Asli nih, kalau ternyata sampai tahun 2021 akhir rakyat ekonominya makin berat, maka bisa-bisa pejabat populer tadi jadi nggak populer. Dan jangan sampai nengok semua ke Bosman karena semua yang dikatakan Bosman terlihat benar. Tar dulu, nggak benar juga Bosman ini semua analisanya benar. Namun kalau utak-atik hitungan ekonomi rasanya jarang meleset. Lalu kalau sekali lagi sampai akhir 2021 ekonomi Indonesia masih minus, apa saran untuk mengatasi hal ini? Maka kaum New Mind akan berkata, gampang, tahun 2022 pemilu dipercepat aja, nggak usah nunggu 2024. Piejal, setuju?